Nabi Yahya sebagai anak Nabi Zakaria. Nabi Yahya sebagai orang yang bertakwa dan telah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semenjak kecil. Dia adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong dan durhaka. Pada masa itu ada seorang raja yang sudah tua dan sedang menunggu mengawini anak tirinya. Nabi Yahya sebagai pengganti perkawinan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan ayah dan ibu yang mengawini anak tirinya. Raja tersebut menjadi marah, lalu Nabi Yahya bila Nabi Zakaria mendengar tentang terbunuh Nabi Yahya, maka dengan izin Allah datanglah malaikat Jibril yang menyuruh beliau pulang dari rumah. Sampailah beliau di sebuah kebun. Atas izin Allah pula pohon kayu terbelah dua dan masuklah Nabi Zakaria ke dalamnya. Sementara itu datanglah pesuruh-pesuruh raja yang mengutus Nabi Zakaria memiliki sihir yang kuat dapat memasuki pohon tersebut. Maka pohon kayu itu pun digergaji oleh mereka sehingga terbunuh Nabi Zakaria. Tak kala gergaji yang digunakan untuk memotong pohon dan mengenai otot-otot Nabi Zakaria sebagai membuat dia merintih. Yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan, jika rintihanmu tidak mereda, maka aku akan jungkalkan bumi dan semua isinya. Hal ini membuat Nabi Zakaria sebagai penjahat yang diperbuatnya oleh sebab terbentang menjadi dua. Mewakili orang yang terbelah di dalam pohon ini adalah orang lain yang bukan merupakan Nabi Zakaria. Adapun Nabi Zakaria sebagai diterima secara alami, wallahu alam. Nabi Isa adalah salah satu Rasul Allah yang bergelar Ulul Azmi yang diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan pada 622 sebelum Masehi. Nabi Isa diangkat menjadi nabi ketika berumur lebih dari 30 tahun dan tugasnya berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Allah memberikan Nabi Isa mukjizat seperti bisa berbicara waktu kecil, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat, dan beliau dapat menyembuhkan orang yang terkena penyakit lepra dan menyembuhkan orang buta atau tunanetra. Nabi Isa alaihi salam menerima kitab Injil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada permulaan abad pertama Masehi, sebelum diangkat ke langit, Nabi Isa menyampaikan kabar kepada para pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul bernama Ahmad. Nabi dan rasul yang dimaksud Nabi Isa alaihi salam ialah penutup dari seluruh nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan atau misi dalam berdakwah. Adapun misi dakwah seorang nabi sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya. Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang melanjutkan risalah kenabian sebelumnya, yakni risalah Nabi Musa. Dan Nabi Isa adalah orang yang sangat patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.